Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Teknologi Informasi untuk Sektor Publik. Hari ini kita akan membahas salah satu masalah yang cukup pelik di Indonesia, yaitu masalah pertanahan. Ini kita kaitkan dengan sistem informasi pertanahan. Masalah pertanahan ini bukan hanya masalah Indonesia, tapi juga masalah banyak negara berkembang untuk mengelola tanah. Di Indonesia sendiri misalnya, kalau kita lihat, masalahnya juga serupa dengan negara-negara berkembang. Misalnya, satu, tanggung jawab siapa mengelola, siapa yang mengelola. Ini juga tidak selalu mudah, karena misalnya di Indonesia ada tanah yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan, ada juga tanah yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kalau untuk nomenklatur kementerian saat ini. Garis demarkasinya tidak selalu jelas. Mengapa misalnya? Sekarang ada warga yang mendiami hutan. Dia berdalih sudah mendiami hutan tersebut puluhan tahun, bahkan turun-temurun. Dan kemudian ingin diurus sertifikatnya misalnya. Mungkin tidak. Belum tentu mudah. Kenapa? Ketika itu masuk dalam ruang tanah yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan, dapat dipastikan tidak akan mungkin mendapatkan sertifikat. Dan masalah di lapangan menjadi sangat luas, misalnya ada peraturan atau kebijakan perundang-undangan yang tidak selalu sejalan. Ini juga diakui oleh para pelaku pengawal isu-isu pertanahan di Indonesia. Belum lagi misalnya kalau di Indonesia, terutama bagian timur misalnya, ada tanah ulayat. Tanah yang dikelola, dikuasai oleh suku. Dan bahkan mereka menguasai itu sebelum ada pemerintah kabupaten kota yang ada di sana misalnya. Jadi tidak jarang misalnya tanah yang dikelola atau yang dimiliki, digunakan oleh pemerintah kabupaten untuk mendirikan gedung pemerintah dan lain-lain, itu justru adalah hibah atau pemberian dari kepala suku. Ini fakta di lapangan. Belum lagi masalah transparansi. Hingga di Indonesia misalnya, kadang kita dengar ada satu tanah mempunyai 2 sertifikat dan lain-lain. Ini menambah kompleksitas. Nah, masalah-masalah ini itu bisa memicu masalah lain. Termasuk diantaranya adalah adanya konflik dan sengketa atas tanah. Mulai garis batas, terus kemudian siapa pemiliknya, dan lain-lain. Yang tidak kalah penting adalah bahwa penggunaan dan konversi lahan ini menjadi tidak terkontrol. Misal, yang tadinya harusnya tanah hijau, ruang hijau, itu digunakan untuk industri misalnya. Yang tadinya tidak digunakan untuk perumahan, tetapi ternyata digunakan untuk perumahan. Jadi ini juga sulit dikendalikan. Ketika tidak ada data yang terintegrasi, bagaimana seharusnya tanah ini dikelola dengan baik. Nah, solusinya apa? Solusinya salah satunya kalau kita lihat adalah penggunaan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dan diharapkan ini juga bisa menjamin kepastian kepemilikan tanah, mengontrol konversi lahan, dan lain-lain. Saya tambah ilustrasi masalah yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, tahun 2007 saja misalnya, ada lebih dari 7.000 kasus terkait dengan konflik tanah. Dan ini meliputi lebih dari 600.000 hektar tanah. 6 tahun kemudian, 2013, kasus pertanahan masih sangat tinggi, lebih dari 4.000. Dan sampai hari ini pun masih banyak sekali tanah yang belum secara formal terdaftar. Saya tidak bisa mengakses data terbaru, tapi data sekitar 7 tahun yang lalu menunjukkan bahwa baru 5% tanah Indonesia yang bersertifikat. Karena di sana ada hutan yang luar biasa luas misalnya, itu tidak ada sertifikat.
Belum lagi tanah ulayat yang demikian luas. Jadi kalau kita mau berbicara tanah ulayat, tanah suku itu jangan berpikir 1 hektar, 2 hektar, itu bisa 1 gunung, 2 gunung, 3 gunung. Jadi sangat luar biasa luas. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira peran sistem informasi pertanahan di Indonesia itu seperti apa? Nah, untuk menjelaskan itu saya akan gunakan sebuah lensa analisis yang disebut dengan proses translasi ide. Jadi bagaimana mengelola tanah secara lebih baik, meminimalkan konflik, mempercepat proses sertifikasi, menjamin kepemilikan, dan lain-lain, itu ide. Bagaimana ini ditranslasikan menjadi sebuah konsep atau objek yang kemudian dijalankan di lapangan oleh pemerintah, dan akhirnya itu dijalankan berulang-ulang, menjadi rutinitas, menjadi bagian dari proses bisnis sehari-hari, akhirnya terjadilah atau terbentuklah sebuah institusi. Nah, ini proses translasi ide. Dari ide, objek, aksi, sampai institusi. Nah, proses translasi ini dipengaruhi oleh editing rules. Banyak aturan-aturan yang ini bisa menyunting atau mengubah, mempengaruhi proses translasi ini. Bisa terkait dengan konteks, bisa terkait dengan logika atau motivasi atau pola pikir atau perspektif, bisa juga terkait dengan formulasi. Nah, formulasi ini bisa bermacam-macam. Formulasi objeknya seperti apa, ini konsepnya, bagaimana aksi itu dijalankan, apakah gradual, apakah langsung keseluruhan diubah, dan lain-lain. Ini adalah bingkai pola pikir, alat analisis yang akan kita gunakan. Nah, saya mengumpulkan data dari banyak sumber, mulai dari wawancara dengan aktor-aktor terkait, mulai di Jakarta, Badan Pertanahan Nasional, kemudian juga ada Badan Pertanahan Nasional Lokal, kemudian juga ada pengguna tanah, pemilik tanah, pendatang, dan lain-lain, termasuk kepala suku. Nah, kasus yang saya angkat di sini adalah kasus yang ada di Indonesia bagian timur. Nah, nanti ada pentahapannya seperti apa, proses implementasinya, baik dari perspektif nasional sampai ke level yang lebih rendah lagi. Nah, ini kita lihat dari perspektif nasional. Sebetulnya mulai tahun 1997, itu sudah ada inisiatif yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, bagaimana data tanah ini dikelola. Nah, di situ sudah ada data tanah tekstual. Batas kanannya mana, batas kirinya mana, utara, selatan, barat, timur mana, koordinatnya mana kalau ada. Nah, ini data tekstual. Sehingga sudah mulai terdata. Setiap persil tanah, setiap kotak tanah, bentuknya tidak selalu kotak, setiap persil tanah itu sudah punya batas-batasnya. Kemudian contoh lagi misalkan tahun 2002. Nah, ide KKP itu komputerisasi kantor pertanahan, itu diperluas lagi, tidak hanya data tekstual, tapi kali ini juga data spasial. Sudah ada gambarnya dan lain-lain. Ini dimasukkan. Sampai kemudian 17 tahun yang lalu, tahun 2003, ada instruksi Presiden untuk mengembangkan sistem informasi pertahanan nasional. Nah, setahun kemudian, Badan Pertanahan Nasional mengembangkan sistem informasi pertahanan nasional yang menggabungkan antara data tanah teks dan data tanah spasial. Layanan pertahanan pun berkembang terus sampai contohnya misalnya tahun 2006 ada Larasita. Ini layanan bergerak yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melayani warga supaya proses sertifikasi tanah itu lebih mudah, lebih terjangkau oleh warga. Nah, bentuk fisiknya apa? Ini bisa mobil dengan perangkat tertentu, komputer, kemudian ada antena untuk koneksi internet, bisa juga speedboat, kalau itu
menjangkau wilayah kepulauan atau bahkan mungkin sepeda motor. Uji coba yang dilakukan di Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian setahun kemudian, 2007, layanan ini dibuat menjadi layanan nasional, Larasita. Nah, 2008, Larasita dan komputerisasi kantor pertanahan yang menggabungkan antara data spasial dan tekstual itu sudah dijalankan atau diinstal di 124 kantor Badan Pertanahan Nasional. 1 tahun kemudian ada kapal yang digunakan untuk kepentingan serupa. 2010 sudah menjangkau 430 kantor seluruh Indonesia. Dan pada tahun yang sama proses penjaminan mutu terkait dengan standarisasi ini dilakukan. Nah, kemudian 2011 itu ada inisiatif besar lagi yang dicanangkan oleh pemerintah nasional adalah One Map Policy Initiative, yaitu Indonesia Satu Peta. Karena selama ini peta yang digunakan oleh kantor pemerintah bisa berbeda-beda. Nah, ini juga bisa menjadikan kerancuan di lapangan. Kemudian layanan-layanan itu akan waktu itu berkembang terus, misalnya ada BBM Ghost Mobile dan lain-lain, layanan berbasis SMS dan lain-lain. Nah, ini gambaran singkat. Nah, ini contoh Larasita yang ada di lapangan, ada mobil, ada sepeda motor, ada kapal. Ini sebaran Larasita. Kalau kita lihat, pertama dulu mulai di sini, di Karanganyar, kemudian sudah menyebar. Nah, ini ada yang 2009, ada yang 2010, dan lain-lain. Nah, ini proses translasi yang terjadi. Jadi bagaimana membangun manajemen pertahanan yang efektif, itu ide besar yang digaungkan, yang dipegang, kemudian diterjemahkan membangun sistem informasi pertahanan nasional. Itu konsepnya. Di sana ada komputerisasi kantor pertanahan, ada Larasita, dan beragam layanan ikutannya. Ide besar ini diterjemahkan menjadi sistem informasi pertahanan modern, kemudian diimplementasikan. Nah, ini bertahap. Bertahap, kalau tadi kita lihat lini masanya, sampai kemudian menjadi sebuah institusi. Jadi penggunaan sistem informasi pertanahan, hampir atau mungkin sekarang sudah di semua kantor Badan Pertahanan Nasional. Proses translasi ini ternyata tidak terjadi di ruang vakum. Ada banyak editing rules yang itu mempengaruhi. Baik dari aspek legal, aspek sosial, aspek teknikal, aspek politikal, dan aspek organisasional. Nanti akan kita lihat. Nah, ini contoh. Secara legal ini jadi rumit. Bagi gambaran misalnya. Suku boleh tidak mensertifikatkan tanahnya? Tidak boleh. Kecuali suku tersebut punya badan hukum. Dan itu sesuatu yang tidak mudah dijalankan. Nah, jadi banyak hukum-hukum yang bisa atau memicu konflik di lapangan. Jadi hukum positif negara tidak selalu sejalan dengan hukum adat. Ini contoh. Jadi mempengaruhi. Bisa jadi sistemnya sudah cukup bagus, tetapi karena konteksnya seperti itu, maka yang tadinya sistem informasi pertahanan nasional salah satunya digunakan untuk mempercepat proses sertifikasi dan lain-lain, itu tidak terjadi di lapangan. Secara sosial, ini juga mempengaruhi. Bagi contoh misalnya, pemerintah membuat beberapa program untuk mempercepat, termasuk pemutihan, lewat program Prona misalnya. Ternyata tidak selalu direspon baik oleh publik. Kenapa? Karena masih berbiaya mahal, waktunya lama, dan prosesnya dari perspektif publik yang saya wawancarai itu menyatakan tidak semudah yang ada dalam tertulis dari kertas. Ini aspek sosial. Bahkan banyak di lapangan saya temukan
proses sertifikasi yang sudah diusulkan lama, bertahun-tahun tidak keluar sertifikatnya. Kenapa? Karena ternyata ada konflik di sana. Nanti akan kita lihat bagaimana itu bisa terjadi. Dari sisi teknis, contoh Larasita, itu didesain dulu pilot project-nya ada di Pulau Jawa, dengan mobil, perangkat komputer, kemudian ada antena untuk koneksi internet. Ternyata itu tidak selalu terjadi di lapangan. Sebagai contoh, di sebuah kabupaten yang saya datangi, di Nagikeo, di Mbae, di NTT, saya temukan mobil Larasita terparkir di kantor Badan Pertanahan Nasional, tapi dalamnya kosong. Laptopnya tidak ada, antenanya juga tidak ada. Saya tanyakan kepada petugas, kok bisa seperti itu? Karena mobil itu ternyata sudah diubah menjadi mobil operasional. Kenapa? Karena di lokasi tempat BPN tersebut bekerja, Badan Pertahanan Nasional tersebut bekerja, di daerah pegunungan di sana, tidak ada sinyal. Antena tidak berfungsi. Dan mereka bahkan mengatakan, kadang mereka di lapangan sampai sebulan untuk melakukan pengukuran tanah. Menginap di rumah warga. Saking luasnya tanah yang diukur, saking banyaknya parcel yang harus diukur, dan ketika mereka sampai kantor, mereka baru memasukkan ke sistem untuk terkoneksi. Ini contoh, dari secara teknis itu tidak selalu sama. Kalau kita membandingkan antara misalkan di Pulau Jawa dengan tadi kasusnya di NTT. Secara politis ini juga ada masalah. Badan Pertahanan Nasional dan Badan Informasi Geospasial ini menjadi dua badan yang ditunjuk, salah satunya untuk mengembangkan manajemen pertanahan nasional, termasuk mengawal inisiatif One Map Policy. Tetapi kewenangan mereka terbatas. Mereka tidak bisa memerintah kementerian. Padahal data itu bisa jadi tersebar. Di sana ada data masalah tanah, di sana ada data terkait dengan aliran sungai, dan lain-lain. Tidak selalu mudah bisa diintegrasikan. Ada banyak faktor, termasuk hubungan kuasa antar lembaga pemerintah. Nah, secara organisasional, kalau kita lihat, di sini menjadi menarik sebetulnya, karena BPN ini tidak menjadi bagian lembaga yang terdesentralisasi, semuanya masih menginduk ke BPN pusat. Dan ini menjadi penting. Nah, ada reformasi di sana, terus ada komunikasi yang lebih mudah karena mereka lebih terintegrasi, dan lain-lain. Itu menjadi bagian mengapa tadi proses translasi itu seperti yang sudah kita diskusikan di depan. Jadi faktor-faktor ini mempengaruhi proses transaksinya. Nah, kira-kira tilikan apa yang bisa kita ambil di sini? Satu, faktor kontekstual menjadi penting. Banyak yang tidak berhasil di lapangan, ternyata salah satunya adalah adanya hukum adat yang tidak bisa terakomodasi dengan baik di sistem perundang-undangan nasional. Ada konflik di sana. Ini sangat penting. Dan saya yakin setiap daerah bisa jadi berbeda. Nah, inilah tantangannya. Indonesia yang sangat luas ini mempunyai hukum adat yang berbeda-beda. Yang kedua, strategi implementasi yang digunakan oleh pemerintah menurut sangat menarik, yaitu secara gradual, bertahap. Nah, ini penting untuk meminimalkan risiko, untuk menjamin kesiapan. Contoh Larasita tadi dari satu kabupaten sekarang sudah menyebar ke lebih dari 430 kabupaten kota di Indonesia. Ini contoh menarik. Kemudian jangan sampai kita menutup mata bahwa sistem informasi pertanahan itu bukan masalah teknis ansih membuat sistem terkoneksi secara nasional selesai. Tidak. Ada banyak faktor yang terkait di sana, mulai faktor sosial, faktor politis, faktor organisasional, dan lain-lain. Nah,
Minimal paparan singkat tadi hasil dari riset itu memberikan gambaran lah. Jadi proses lini masa perkembangan pengembangan sistem informasi pertanahan di Indonesia. Jadi mulai dari komputerisasi kantor pertanahan yang tadinya berbasis tekstual sampai kepada layanan-layanan ikutannya. Termasuk one map policy, VPN, Ghost Mobile, layanan berbasis SMS, dan lain-lain. Kemudian, tadi juga secara singkat kita diskusikan beragam isu empiris yang ada di lapangan yang tidak selalu mudah. Dan ini perlu kacamata yang lebih sensitif untuk melihatnya secara lebih detail. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, ketika kita bicara pengembangan sistem informasi pertanahan, maka sekali lagi ditegaskan faktor kontekstual itu sangat penting. Jadi pendekatan pertanahan, penyelesaian masalah pertanahan ini harus mempertimbangkan aspek lokal. Kenapa? Karena kalau tidak, ini bisa menjadi sesuatu yang satu, memelihara konflik horizontal, antar suku misalnya, atau antar suku dengan pemerintah bahkan. Itu terjadi di NTT, banyak tanah yang punya dua papan nama, ini tanah ini milik Pemkab, ditambah tanah ini milik suku X misalnya, itu potensi konfliknya bisa luar biasa. Dan ketika musim kampanye pemilihan kepala daerah, seringkali itu menjadi komoditas politik. Kalau saya terpilih, maka masalah pertanahan selesai. Tapi tidak pernah selesai. Ini faktor yang ada di lapangan. Satu lagi, kalau kita lihat, inovasi yang ada itu jangan sampai hanya berfokus menitikberatkan pada kualitas sistem informasi yang baik di kantor pertanahan, tetapi juga perlu dilibatkan layanan solusi yang itu juga bisa diakses oleh publik secara lebih baik. Larasita itu contoh menarik. Itu memfasilitasi integrasi data ke kantor, tetapi juga memberikan antarmuka ke layanan publik. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah, meskipun sudah lama diterapkan, mulai tahun 97 bahkan sampai tahun ini, ternyata dampaknya itu tidak seperti yang diharapkan di awal. Nah, ini menarik. Bagaimana menjelaskan? Jadi dampaknya itu tidak seperti yang diharapkan. Kecepatannya masih jauh di bawah target yang ada. Nah, untuk ini kita atau kami menggunakan lensa yang lain. Kalau tadi menggunakan proses translasi ide, di sini menggunakan konsep avoidance. Avoidance itu adalah kemungkinan tindakan yang bisa dilakukan ketika seorang aktor, dalam hal ini Kantor Pertahanan Nasional, dan teknologi ini berinteraksi. Ketika sistem informasi pertahanan nasional yang sudah ada, dan sekarang sudah ada, kemudian ada Badan Pertahanan Nasional yang menjalankannya, yang mengawal, ini berinteraksi, kira-kira apa kemungkinan tindakan yang mungkin, yang terjadi, yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah bisa melakukan layanan sertifikasi tanah, bahkan ke daerah terpencil, dengan Larasita misalnya. Bisa menghubungkan data tekstual dan spasial dengan KKP tadi, komputerisasi kantor pertanahan. Bisa juga membantu untuk memberikan sertifikasi untuk warga yang tidak beruntung, yang termarginalkan, yang punya keterbatasan, dengan program Prona dan lain-lain. Di sana mungkin ada petani kecil, di sana ada nelayan pendatang, dan lain-lain. Kemudian juga bisa meningkatkan keamanan pertanahan, kepemilikan. Ini penting. Karena transfer tanah, perpindahan hak milik, itu hanya mungkin jika ada sertifikat.
Dan ketika seseorang sudah punya sertifikatnya, maka dia punya kemerdekaan. Apakah tetap dikuasai, apakah dijadikan jaminan di bank, apakah ditransferkan atau dijual ke pihak lain, apakah dijadikan model kerjasama, dan lain-lain. Ini affordance yang terjadi ketika sistem informasi pertanahan dengan segala layanan yang diberikan berinteraksi dengan aktornya. Nah, kalau kita melihat dari perspektif yang lain lagi, ini kompleksitasnya menjadi luar biasa. Nah, ini kita coba potret dari kacamata teori stakeholders teori. Nah, kita bisa melihat setiap aktor di sana, sebagai contoh dalam layar ada 1, 2, 3, 4, 5 aktor. Nah, kita melihat saliensinya. Saliensi itu tingkat kepentingannya. Nah, ini bisa ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama adalah kuasanya, powernya. Yang kedua adalah legitimasinya atau legitimasi. Kemudian ada urgensi. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau kita melihat, ternyata temuan di lapangan menunjukkan sesuatu yang menarik. Ternyata yang punya kuasa paling tinggi untuk tanah, terutama tanah ulayat, itu adalah suku, kepala suku terutama. Karena semuanya manut atau mengikuti titah kepala suku. Legitimasi paling tinggi, kalau kita lihat ada dua, pemerintah dalam hal ini adalah BPN, Badan Pertanahan Nasional, dan kepala suku. Nah, yang memandang bahwa sertifikasi itu penting, pengelolaan tanah secara modern itu penting, itu yang punya urgensi tinggi, itu bukan suku, tetapi pemerintah. BPN plus. Nah, plus aktor lain di sini kalau kita lihat adalah bank, karena ini biasanya dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman, atau ada petani, ada nelayan, ada juga orang bisnis. Ini penting. Nah, tingkat saliensinya kalau kita lihat, ini ada dua yang tinggi. BPN, Badan Pertanahan Nasional, dan suku. Yang lain sedang atau rendah. Nah, ini artinya apa? Ketika BPN dan suku yang sama-sama tinggi ini tidak bisa bersatu, satu kata, maka akan sulit. Masalah yang terjadi di lapangan tetap ada, dan yang punya saliansi rendah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini potret. Nah, kita ingin juga melihat dari perspektif yang lain, dari perspektif kacamata artefak siti informasi. Nah, ini agak kompleks, coba kita jelaskan secara sederhana. Jadi siti informasi itu sebenarnya melekat ada 3 sub artefak atau 3 artefak. Yang pertama artefak informasinya. Yang kedua artefak teknologi, yang ketiga artefak sosial. Ini saling terkait. Saling terkait. Nah, bagi contoh misalnya, ketika informasi itu bisa diakses, apa yang terjadi? Ada demokratisasi artefak sosial. Orang jadi tahu, oh ternyata mengurus tanah ini harganya sekian, prosesnya sekian lama. Nah, ketika ada kebutuhan dari artefak sosial, maka pemerintah misalnya akan bisa memfasilitasi, oh ternyata perlu dibuat informasi seperti ini. Jadi sosial meminta ada informasi. Dan interaksi itu saling terkait juga dengan teknologi. Misalnya ketika informasi X itu diperlukan, maka teknologi akan dipaksa. Bagaimana caranya informasi itu bisa tersedia? Apalagi ini dibutuhkan oleh sosial misalnya. Nah ini contoh. Nah, ini yang kami lakukan di Nagekio, studi kasusnya. Kami lakukan riset di lapangan, mewawancarai 31 informan, ada yang sendiri, ada yang berkelompok. Nah, ini kami juga melakukan wawancara di Jakarta, termasuk di BPN dan BIG, Badan Informasi Geospasial di Bogor.
Nah, kita temukan banyak tension itu seperti konflik yang tidak sejalan. Contoh misalnya antar informasi saja, tadi information artifact tadi itu juga tidak sejalan. Contoh misalnya di satu sisi katakanlah, oh sertifikasi dengan program Prona itu gratis, biaya murah, tetapi ternyata di lapangan masih tinggi. Antar teknologi artifact juga sama. Teknologi Larasita yang didesain dengan referensi Pulau Jawa itu ternyata tidak selalu bisa dijalankan di NTT misalnya. Antar artefak sosial juga bisa konflik, termasuk antar suku, karena konflik perbatasan tanah dan lain-lain. Nah, konflik ini menjadi kompleks, lebih rumit kalau kita coba lihat lagi, ada konflik antara technical artifact, teknologi artifact dengan information artifact dengan social artifact, dan lain-lain. Jadi contoh antara teknologi artifact dengan social artifact. Ternyata keberadaan sistem informasi pertanahan itu tidak selalu serta-merta bisa mempercepat proses sertifikasi. Karena ada faktor lain di sana. Karena diliputi atau dibarengi dengan konflik antar suku misalnya. Nah, ini contoh. Nah, sehingga ini memberikan gambaran bahwa konflik atau tension antar artefak yang sama dan tension antar artefak atau artefak yang berbeda itu memperlambat atau menjelaskan mengapa kehadiran sistem informasi pertahanan ini tidak selalu serta-merta memberikan dampak yang diinginkan. Nah, semoga bermanfaat. Jumpa lagi nanti insya Allah pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.